Kak Ricis gimana tanggapannya? Rian mau speak up. Kak Ricis gimana tanggapannya Kak Ricis? Kalau cerita ya ceritalah. Ya kita namanya teman sahabat ya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Ada rumah tangga juga yang diuji, ada suami yang gak bersyukur, udah punya istri kaya raya, mapan, sudah mandiri secara finansial, tapi egois ya, tidak memberi nafkah lahir batin secara layak, tidak terbuka dengan keuangan, tidak ada etika dengan keluarga istri, kakak ipar. Gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ria Ricis kepada Teuku Ryan masih menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat luas, tak terkecuali di kalangan para penggemar mereka di sosial media. Hasilnya, berbagai perdebatan sengit pun seakan ikut mengiringi kandasnya pernikahan yang dibangun oleh keduanya sejak tahun 2021. Perdebatan itu seakan semakin panas dengan munculnya sederet komentar penuh arti yang diunggah Ryan dan Ricis. Selain itu, warganet juga berbondong-bondong menyorot berbagai video konten lama mereka. Salah satunya adalah potongan momen saat mereka berlibur bersama keluarga Ryan. Di mana kala itu, Ryan tertangkap kamera lebih memilih untuk memeluk sang adik ketimbang sang istri. Hal ini seakan menguatkan isu yang menuding Ryan kerap bersifat tidak adil terhadap Ricis. Lantas, seperti apa komentar pihak keluarga Ricis tentang banyaknya simpang siur yang meliputi perceraian ini? Dan seperti apa pula reaksi Ria Ricis melihat komentar Teuku Ryan yang berniat untuk membongkar semua fakta di balik retaknya rumah tangga mereka? Harusnya Rian yang dulu. Rian, iya Rian dulu, baru Puput, baru Ricis. Ini judulnya Waterpark Keluarga ya Bu. Waduh. Kak Ricis gimana tanggapannya? Rian mau speak up. Kak Ricis gimana tanggapannya Kak Ricis? Tapi apapun itu, namanya keluarga, rumah tangga itu pasti ada masalah. Semua rumah tangga itu pasti diuji. Ada istri yang diuji dengan ujian rumah tangga, harus bersabar, bersyukur, walaupun punya suami yang nggak kaya, berpenghasilan miliaran, tapi istri yang penghasilannya miliaran menerima dia apa adanya. Walaupun nggak bisa kasih rumah tempat tinggal yang mewah atau layak. Ada istri yang diuji seperti itu dan dia sabar. Ada rumah tangga juga yang diuji, ada suami yang gak bersyukur, udah punya istri kaya raya, mapan, sudah mandiri secara finansial, tapi egois ya, tidak memberi nafkah lahir batin secara layak, tidak terbuka dengan keuangan, tidak ada etika dengan keluarga istri, kakak ipar. Ya sekarang keluarga mana yang tidak kecewa kalau ada bagian dari anggota keluarganya ada yang berpisah atau bahkan mau bercerai, pasti sedih lah ya. Saya sebagai orang dekat ya sedih dan ada rasa kecewa juga gitu, kenapa sih harus berpisah gitu, apakah tidak bisa diperbaiki, tapi ya itu hak mereka, itu bukan hak saya mencampuri urusan rumah tangga mereka. Mbak, makan siang dulu deh Mbak, aku kasihan Mbak, beneran deh. Ya sambil doanya Kak Oki. Doanya aja Mbak Oki, sedikit aja Mbak Oki. Alhamdulillah kemarin di UK seru deh. Tanggapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada apa ya? Ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih tanggapannya. Rian kemarin nggak ada pengira Ricis, kemana Kak Rian? Awas tembok. Ricis kemana Kak Rian? Nggak didampingin Ricis hari ini Kak Rian? Ya kan langsung saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang anak saya. Yang ingin viral gitu, makanya bawa-bawa Rian ke acara film itu. Saya nggak tahu, saya baru dengar dari Mas. Saya nggak tahu kabar. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain, itu aja. Di wawancara sebelum-sebelumnya, Ricis itu pernah tes psikologi bareng sama saya, sama Uma Oki ya. Ricis itu
cerdas di otak kiri ya. Ini saya pakai data ya, saya bukan penerawang, bukan apa. Ricis itu memiliki kecerdasan di otak dominan kiri. Dia itu orangnya cerdas secara logika. Kalau dia disakiti, kalau dia dizolimi atau dia diperlakukan tidak adil, dia tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat dan menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang ya. Dia itu mandiri, dia itu menghadapi semuanya sendiri kalau bisa, itu prinsipnya dia. Dia sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap apapun. Lihat aja sama anak aja dia tanggung jawabnya Masya Allah ya, secara finansial, perhatian ya, melebihi laki-laki lah kalau saya melihat. Dan dia tuh suka keadilan, membagi waktu pengasuhan aja anak ya, sama Rian aja dia adil kan. Dia itu sangat menyukai keadilan. Nah kalau seandainya dia tidak diperlakukan dengan adil, dia akan tegas dan akan pergi meninggalkan. Dia nggak akan ragu-ragu. Dia bukan orang yang abu-abu. Dan kalau misal ada masalah ya, ini kalau saya lihat dari karakternya Ricis ya, Rian itu harus ekstra mengambil hati Ricis. Nggak bisa dengan cara yang biasa-biasa aja, karena dia orang logis. Kalau orang otak perasaan seperti aku dengan Uma, itu mungkin bisa ya memahami, empati, itu masih kita nggak tegaan orangnya. Kalau Ricis tuh orang sistematis ya, mesin tuh gimana sih? Mesin tuh kalau udah salah langsung di blacklist kan. Ricis tuh tipikal orangnya begitu, wah ini udah ngelanggar aturan nih, nggak bener nih, udah dia nggak akan ragu-ragu. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Selain memancing perdebatan panas di kalangan para penggemarnya, kabar perceraian antara Teuku Ryan dan Ria Ricis juga ikut menyeret nama Dr. Aditya Surya Pratama. Ya, nama Dr. Adit sempat menjadi perbincangan hangat akibat munculnya foto kebersamaannya dengan Ria Ricis pada acara pernikahan sahabat mereka, yaitu Sarah Kills. Bukan tanpa sebab, Dr. Adit sempat dituding sebagai sosok mantan kekasih Ria Ricis sebelum akhirnya dipinang oleh Teuku Ryan. Namun isu tersebut langsung dibantah tegas oleh Dr. Adit yang mengaku hubungannya dengan Ricis hanyalah sebatas sahabat. Lantas, bagaimana komentar Dr. Adit melihat namanya ikut terbawa-bawa dalam simpang siurnya kabar perceraian Ryan dan Ricis? Dan benarkah pula Ricis sempat curhat mengenai masalah keluarganya kepada Dr. Adit? Kalau cerita ya ceritalah. Ya kita namanya teman, sahabat, ya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang aku juga nggak berani untuk nanya lebih jauh. Bukan kapasitas aku juga, dan aku kan belum berumah tangga. Sedangkan kan Ricis sudah jauh lebih udah duluan 2 tahun yang lalu berumah tangga. Jadi aku sangat-sangat sensitif tidak menanyakan perihal itu. Kalau memang dia cerita ya aku dengarkan. Enggak, curhat yang happy-happy kok. Nggak ada tentang masalah. Jadi aku kaget ketika kemarin dapat kabar ketemu. Jadi seperti apa tuh kan? Kemarin itu kan jadi kemarin itu kan rekanku Sarah nikah. Dan aku juga nggak expect ternyata Ricis di situ sebagai bridesmaid-nya dan aku sebagai groomsman-nya gitu. Terus sudah lama memang beberapa waktu nggak ketemu sama dia. Ya udah, layaknya sahabat, karena kebetulan aku sama Ricis itu dari tahun 2016, 17, berarti hampir 8 tahun sama Ricis gitu. Ya masih ya berteman baik, bersahabat baik. Kanan. Kasih lewat sebentar mas. Kak Icis, tapi mengenai gosip-gosip orang gimana sih Kak Icis? Gosip-gosip orang yang bilang rumah tangga Kak Icis lagi nggak baik-baik aja, didoain aja Kak. Namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Dibilang terseret-seret sebenarnya mungkin enggak ya, cuma lebih kayak disayangkan aja kenapa harus terjadi seperti ini gitu. Dan banyak berita-berita yang simpang siur sebetulnya, kayak misalnya aku ngebet untuk balikan, padahal kayak
aku temenan sama Ricis nih, aku sahabatan sama Ricis hampir 8 tahun, jadi kita saling support aja dan sama-sama kita doakan yang terbaik. Dan kalau misalnya pun banyak nih teman-teman media di sini menanyakan bagaimana aku tanggapan, bukan kapasitasku. Awal kenalnya ya biasa lah di tempat kerja bareng, terus kita sering bikin konten bareng, sharing. Kebetulan kan sama Ricis juga memang apa ya, kita punya kesamaan dalam artian visi misi kedepannya mau gimana gitu untuk memang di dunia entertain. Saling support aja, gimana sahabat lah sama Ricis. Jadi aku sama Ricis ya sahabatan aja, teman, saling support. Kalau misalnya lagi ada masalah ya kita saling dengerin. Ricis pendengar yang baik, dia sosok yang mandiri, wah hebat lah pokoknya. Tentunya tetap ya doanya yang terbaik, kan belum inkrah ya, baru gugatan gitu. Mudah-mudahan nanti ada tahap berikutnya yaitu mediasi. Jadi memang dari pengadilan agama kan memberikan mediasi. Jadi mudah-mudahan dalam mediasinya berhasil. Kan ini bisa berhasil, bisa tidak. Gitu. Pasti saya kebetulan berpengalaman ya, ada pengalaman lah tentang hal ini. Gitu. Itu saya tahu banget bagaimana pasti para hakim itu memberikan ruang untuk kita mediasi, dan kita akan diberikan mediator tuh, boleh mediator dari sendiri maupun langsung dari pengadilan agamanya. Jadi kita semua teman-teman doain semoga dalam proses mediasinya berhasil sehingga tidak terjadinya cerai. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Terlepas dari dugaan keterlibatan Dr. Adit dan juga komentar-komentar penuh tanda tanya yang diunggah oleh Rian, nama kakak Ria Ricis yaitu Ustazah Oki Setiana Dewi seakan ikut tercoreng. Ya, hal ini disebabkan dengan banyaknya ceramah Oki yang disandingkan dengan masalah keluarga Ricis. Bagai senjata makan tuan, ceramah Oki tentang jangan memamerkan kenikmatan dunia, termasuk pula kemesraan, kembali viral melihat seringnya sang adik mempertontonkan kemesraannya dengan Rian pada awal pernikahan mereka. Hal itu juga sempat disentil oleh komedian Kemal Pahlevi yang bahkan harus memberikan klarifikasi terkait komentarnya. Lantas, mungkinkah Ria Ricis mengunggah klarifikasinya di media sosial? Jangan pernah memamerkan kenikmatan kita di hadapan orang lain secara berlebih-lebihan. Jadi wajar dong kalau ada orang yang iri sama kita karena kita adalah orang yang suka memamerkan kenikmatan. Contoh, harta kekayaan yang sangat banyak kita pamerkan. Wajar nggak orang lain iri? Wajar. Kenapa kau pamerkan harta kekayaan yang Allah berikan kepadamu? Karena di luar sana banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Atau teman-teman punya pasangan yang baik, yang romantis, dan teman-teman posting di sosial media keromantisan, peluk-pelukannya di posting di sosial media, keakrabannya, keintimannya ya sebagai suami istri dipublish di sosial media. Sementara yang nonton ada yang jomblo, atau yang nonton ada yang belum menikah, atau yang nonton ada yang suaminya kasar padanya, atau yang nonton ada yang suaminya tidak pernah berlaku baik, berlaku lemah lembut kepadanya. Wajar nggak dia iri? Aku nggak habis pikir ketika Mas Kemal Pahlevi bisa-bisanya ngomong kayak gini ke Mbak Ria Ricis. Mungkin maksudnya bercanda ya. Di video itu intinya adalah mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum, intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya, gitu ya, itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gue tegasin nih buat mbaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Nih gue tegasin, itu tidak bercanda, itu satu, itu bukan bercandaan, itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gua
lemparkan ke seorang Ria Ricis. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Cuma Ria Ricis, nggak tahu deh, mungkin cuma Ria Ricis mungkin ya. Tapi ini fakta. Ria Ricis itu behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua. Bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Nggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur. Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Ada orang begitu kepikiran begitu? Nggak ada. Ya cuma dia Ricis doang udah itu. Makanya gue berani nanyain itu. Dan itu pertanyaan kan. Itu pertanyaan, bukan statement, bukan nggak ada unsur bercanda, nggak ada, itu pertanyaan. Kalau ada, ya gue mau nonton, siapa tahu itu jadi pembelajaran gue supaya itu nggak tertimpa di rumah tangga gue. Oh mungkin di situ ada video soal perceraian ternyata ribet, biayanya berapa segala macam. Mungkin di vlog itu jadi edukasi gitu, jadi edukatif. Makanya gue mau nonton. Tapi kalau nggak ada mah ya udah gitu, nggak ada maksud apa-apa, itu cuma nanya. Semoga Ria Ricis dan mbaknya itu makin sukses. Ya itu aja lah pokoknya lah. Peace. Nggak apa-apa, udah biasa, namanya juga sosial media gitu sih. Karena kan aku juga punya buku ya aku ketik sendiri, novel aku kerjakan sendiri. Jadi ya mungkin orang-orang spekulasinya aneh-aneh kesana kemari, padahal nggak juga. Gitu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Pertama, jangan pernah senang. Ya jangan pernah senang dan lihat orang bercerai. Kita harus mendoakan. Kalau baru gugat kan, tahu nggak jadi. Kan nanti ada masalah, ada ya, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bukan cuma nggak jadi cerai, tapi lebih apalagi lebih matang lagi, erat lagi, lebih akrab lagi, lebih aman. Tidak hanya sampai di situ, konten video yang diunggah oleh Ria Ricis selama kabar perceraiannya santer dibicarakan juga tak luput dari sorotan warganet. Ya, banyak yang menduga bahwa di balik senyum indah di wajahnya tengah bersembunyi luka mendalam. Lantas, bagaimana reaksi dari ahli pembaca raut wajah saat disajikan potongan video unggahan ibu satu anak itu? Lebih ke arah mungkin kalau kita bisa lihat kayak form of kekecewaan ya, tapi ini mungkin sesuatu yang sulit kita baca satu persatu, tapi mungkin ini lebih ke arah dari yang kita bisa lihat dari semua perjalanannya mereka ketika saling bertegur sapa di sosial media dengan cara-caranya sendiri. Yang satu misalkan suami bilang, oh ya siapa sih yang mau pisah, yang satu nyenggol-nyenggol yang lain kayak gitu ya, ataupun ngebahas tentang bagaimana seharusnya seorang suami terhadap istrinya. Nah hal-hal seperti ini ya pastinya akan menimbulkan banyak hal dan mungkin kekecewaan yang sudah sangat mendalam ya akhirnya jadi bertumpuk dan akhirnya membuat dia mengambil keputusan seperti sekarang ini kayak gitu. Well, actually iya, kalau misalkan dari sekilas global walaupun dia coba nunjukin keceriaan gitu ya, bagaimanapun juga kalau kita apalagi culture-nya di Indonesia, hubungan antar pasangan itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan ya, apalagi kalau seorang wanita usia muda punya satu anak udah sampai harus berpisah gitu ya hubungannya, itu pasti akan devastating banget gitu, ngalamin mungkin ada kesedihannya sendiri atau berat bebannya. Jadi ya apalagi kalau dengan keputusan seperti ini ya kalau udah sampai dia benar-benar ngambil keputusan banget, mikirin banget dan akhirnya gongnya dia ajukan gugatan ini, ya berarti emang udah siap lah buat nanti ke depannya seperti apa. Dan kalau misalkan seperti itu pasti ada bebannya sendiri yang walaupun ditutupi ya mungkin pada akhirnya juga akan terlihat juga sih. Kan siapa sih yang pengen buat berpisah gitu sebenarnya. Ya karena kadang begitu dia ceria banget terus dia sedih, gapnya itu terlalu jauh gitu. Jadi kadang-kadang ya butuh effort ekstra justru buat dia tampil kelihatannya senyumnya seperti dulu lepasnya kayak gitu. Karena ibaratnya kalau dari 10 turun ke minus gitu ya, mau balikin ke tengah mau ke 10 lagi tuh jauh banget spreadnya. Jadi kita bisa ngelihat senyumnya dia itu langsung ketara, oh beda nih nggak kayak yang dulu kayak gitu. Ya tentunya karena kalau ya sebagai public figure kan harus tetap nunjukin keceriaan ya. Dan juga apalagi kalau misalkan baru berpisah biasa kan kita cenderung pengen drawback jadi supaya kelihatannya lebih
lebih ceria, lebih bagus, lebih happy gitu. Bahkan kalau misalnya jadi kayak contohnya misalkan simple, kalau misalnya putus sama mantan, pasti pengennya ya nunjukin yang terbaik. Ya kan biasanya orang kayak fitness, ngerapihin badannya segala macam, terus bikin body goals-nya sendiri supaya apa nanti bikin kayak wah supaya saya lebih menang nih, lebih bagus nih, bahkan lebih happy ketika kamu udah gak ada lagi di dalam hidupku kayak gitu. Jadi kalau aku lihat dia memang orangnya struggle banget ya, dia orangnya mandiri banget, dia nggak suka menunjukkan kesedihan, nangis di depan banyak orang. Lihat aja dia selalu ketawa di depan banyak orang tuh, dia selalu ceria. Casingnya aja dia perempuan ya, pakai hijab, terus ceria banget gitu. Tapi kalau lihat dalam nih ya, karakter sesungguhnya nih, mesin otaknya dia tuh Masya Allah, dia tuh laki-laki banget, dia tuh jiwa kemandiriannya itu benar-benar Masya Allah banget. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.